Ya, ngerekor nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil PPT Nur Fadilatus Nadia ketiga Juwita. Adapun pemateri pertama yang dibawakan oleh Saudari Nur Fadila. Saya persilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu definisi akuntansi pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan karena pajak perusahaan. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Pajak penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Pajak ini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Selanjutnya, perbedaan temporer. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak, yaitu adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat saat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi, atau perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Selanjutnya, beda waktu atau sementara. Beda waktu artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi perbedaan alokasi setiap tahunnya. Beda waktu terdapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan aset atau kewajiban pajak tangguhan, sementara beda tetap tidak. Selanjutnya, beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, dan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer
yang boleh dikurangkan, dan sisa kompensasi kerugian. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai pencatatan dan penyajiannya. Pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak. Dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, tarif maksimum PPh 30%. Jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan adalah aset pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan. Jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan adalah beban pajak tangguhan pada kewajiban pajak tangguhan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan pajak tangguhan. Yang pertama, aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Kedua, aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini. Tiga, aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. Empat, aset pajak kini harus dikompensasikan dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca. Kelima, beban penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. Keenam, aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29. Selanjutnya, Saudari Juwita. Oke, karena mungkin ada kendala, saya akan melanjutkan yaitu pencatatan dan penyajiannya. PH final apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui dalam periode berjalan. Selisih antara jumlah PPh final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak ini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka, dan utang pajak akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar. Kemudian perlakuan akuntansi hal khusus, jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan. Apabila diajukan keberatan atau banding, bebanannya ditangguhkan. Apabila terjadi kesalahan mendasar, pelaku akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang laba dan rugi versi untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Oke, inilah dalam model penyajian dalam laporan keuangan. Bentuknya seperti ada sebelum PPh-nya, kemudian ada PPh terbagi dua pajak kini dan pajak tangguhan.
Kemudian ada laba setelah PPh. Oke. Ratus juta. Kemudian koreksi fiskalnya ada pendapatan bunga sebesar 60 juta, beban jawabannya 40 juta, penyusutan 15 juta, kemudian angsurannya 240 juta. Yang ditentukan adalah penghasilan kena pajak, PPh kurang atau lebih bayar, aset atau kewajiban pajak tabuhan, kemudian dibuatkan jurnal dan penyajiannya. Untuk menentukan penghasilan kena pajaknya, yaitu ada laba sebelum pajaknya sebesar 900 juta, kemudian pendapatan di kurang bebannya terdapat 20 juta, kemudian hasilnya adalah 880 juta. Kemudian ada penyusunan ditambah, hasilnya 895 juta rupiah. Oke. Kemudian pajak terutannya dibagi 10% ada sebesar 50 juta, 15% 50 juta juga, 30% sisanya. 10% hasilnya 5 juta, kemudian 15% 7.500.000 dan 30% 238.500.000 dan hasilnya sebesar 251 juta rupiah. Kemudian PPh 25-nya sebesar 240 juta dan hasilnya sebesar 11 juta rupiah. Kemudian untuk menentukan hasil pajak tangguhannya 30% dikali 15 juta sebesar 4.500.000. Adapun jurnal dan penyajiannya, ada PPh badan pajak kini sebesar 251 juta, kemudian aset pajak tabuhan 4.500.000, pendapatan 4.500.000, PPh 25-nya dibayar di muka 240 juta, hutang PPh-nya ada sebesar 11 juta. Kemudian cara penyajiannya, laba sebelum pajaknya sebesar 900 juta, kemudian ada pajak kini dan pajak tangguhan dikurangkan, maka hasilnya sebesar 246.500.000 dan hasilnya sebesar 653.500.000 rupiah. Oke, itulah hasil dari makalah kami. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada terjadi kesalahan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.